Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Roza Fadila. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang teknik sampling. Nah, langsung saja. Apa itu teknik sampling? Jadi teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif atau mewakili dari populasi itu sendiri. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan juga bahwa teknik sampling adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang representatif, sehingga dapat menggambarkan populasi. Secara umum, teknik sampling dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Dan masing-masing dari kedua teknik ini memiliki juga cabang-cabang. Kemudian kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, saat ini kita kemudian apa itu probability sampling? Jadi, probability sampling adalah cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Kemudian, teknik probability sampling ini meliputi yang pertama ada teknik simple random sampling, yaitu merupakan cara pengambilan sampel anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata atau tingkatan yang ada dalam populasi itu. Nah, cara pengambilan sampelnya bagaimana? Ada cara undian, yang kedua itu ada cara menggunakan tabel acak atau tabel bilangan random, dan yang ketiga itu menggunakan software baik yang ada di laptop maupun komputer. Nah, kelebihannya prosedur penggunaannya sederhana, kemudian kekurangannya itu biaya akan mahal jika sampel yang diambil tersebar secara geografis, kemudian persyaratannya juga sulit dipenuhi. Kemudian kita lanjut yang kedua yaitu proportionate start divide random sampling, yaitu biasanya digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Teknik ini dilakukan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen atau sejenis dan berstrata secara proporsional. Nah, kelemahannya itu jika tidak ada investigasi mengenai daftar subjek, maka tidak dapat membuat strata. Nah, kita lanjut yang ketiga yaitu disproportionate start divide random sampling, yaitu pengambilan sampel dengan teknik ini dilakukan ketika populasi memiliki strata namun tidak proporsional. Nah, misalnya pegawai dari unit kerja tertentu mempunyai 3 orang lulusan S3, 4 orang lulusan S2, 90 orang lulusan S1, 800 orang lulusan SMU, dan 700 orang lulusan SMP. Maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang lulusan S2 ini akan diambil semuanya sebagai sampel karena mereka itu proporsionalnya kecil dan memiliki strata tinggi. Kemudian kita lanjut yang keempat yaitu area sampling. Digunakan jika objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misalnya penduduk suatu provinsi. Nah, teknik sampling daerah ini sering digunakan melalui 2 tahap, yaitu tahap pertama menentukan sampel daerah dan tahap berikutnya menentukan orang-orang yang ada pada daerah tersebut secara sampling. Nah, pengambilan sampel dilakukan di wilayah luas ke wilayah yang kecil. Nah, setelah terpilih sampai terkecil, kita bisa memilih sampel secara acak nantinya. Nah, misalnya di Indonesia terdapat 33 provinsi. Nah, nanti kita bisa mengambil 15 provinsi saja untuk dijadikan sebagai sampel. Nah, kita lanjut ke yang non-probability sampling. Nah, jadi non-probability sampling merupakan salah satu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, teknik ini meliputi yang pertama ada sampling sistematis atau systematic sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Jadi nanti masing-masing dari populasi atau objek
penelitian akan diberikan nomor urut. Nah, nanti sampelnya akan diambil dari nomor itu, diambil secara acak. Kemudian yang kedua itu ada sampling kuota atau kuota sampling. Adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Nah, misalkan contohnya, suatu survei yang memerlukan sampel 50 laki-laki dan 50 perempuan. Sampel kuota akan mensurvei responden sampai jumlah yang tepat dari setiap jenis telah disurvei. Tidak seperti pengambilan sampel bertingkat, sampel tidak selalu diacak. Nah, kekurangannya, jika sampel terlalu sedikit maka tidak akan dapat mewakili populasi. Nah, kita lanjut yang ketiga yaitu sampling aksidental. Sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu sesuai dengan sumber data. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan, peneliti ingin meneliti tentang kebersihan di Kota Mataram. Selanjutnya, peneliti menanyakan tentang kebersihan Kota Mataram kepada warga yang ditemuinya saat itu. Nah, itu sudah bisa dijadikan sebagai sampel. Nah, kita lanjut yang keempat, yaitu profile sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Nah, pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan, peneliti ingin mengetahui lebih banyak tentang pendapat dan pengalaman mahasiswa penyandang disabilitas di suatu universitas. Nah, jadi peneliti sengaja memilih sejumlah mahasiswa dengan kebutuhan dukungan yang berbeda untuk mengumpulkan berbagai data tertentu dengan pengalaman mereka dengan layanan mahasiswa. Nah, jadi kelebihan dari teknik ini, tujuan peneliti mudah tercapai karena sampel sesuai dengan yang dibutuhkan. Sedangkan kekurangannya yaitu rentang terjadi kesalahan dalam peneliti yang berasal dari penilaian peneliti. Kemudian kita lanjut yang teknik kelima yaitu teknik sampling genome, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini biasanya dilakukan bila populasinya relatif kecil, kurang dari 30. Jadi dari teknik sampling genome ini, semua populasinya bisa dijadikan sebagai sampel. Nah, karena populasinya itu relatif kecil. Dan yang terakhir adalah snowball sampling, adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan wawancara atau korespondensi. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya, survei untuk mengumpulkan informasi tentang HIV/AIDS. Nah, tidak banyak korban yang bersedia menanggapi pertanyaan tersebut, namun para peneliti dapat menghubungi orang yang mungkin mereka kenal atau relawan yang terkait dengan penyebab untuk menghubungi para korban dan mengumpulkan informasi. Nah, jadi metode ini meminta informasi dari sampel pertama untuk mendapatkan sampel berikutnya, demikian secara terus-menerus hingga seluruh kebutuhan sampel peneliti dapat dipenuhi. Nah, kelebihannya itu mudah digunakan, kemudian kekurangannya itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, mungkin hanya sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.